Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan untuk praktikum sistem embedded, yaitu dengan materi ADC untuk ESP32 dan STM32. Yang pertama, kita masuk ke definisi terlebih dahulu. ADC atau Analog to Digital Converter adalah komponen elektronik yang mengkonversi sinyal analog kontinu menjadi data digital diskrit yang dapat diproses oleh sistem mikrokontroler. Fungsinya yaitu mengubah tegangan analog menjadi nilai digital, kemudian memungkinkan mikrokontroler untuk membaca sensor analog dan menjembatani dunia analog dan digital. Kemudian ada cara kerja dari ADC. Di sini ada proses konversi urutannya, yaitu yang pertama ada sampling, yaitu mengambil sampel sinyal analog pada interval waktu tertentu. Kemudian quantization, yaitu membulatkan nilai sampel ke level digital terdekat. Kemudian encoding, yaitu mengkonversi nilai kuantisasi ke kode biner digital. Jadi untuk cara kerjanya itu melalui beberapa proses konversi. Yang pertama yaitu sampling. Jadi pertama akan mengambil sampel sinyal analog terlebih dahulu, lalu setelah itu akan dibulatkan nilainya ke nilai digital yang terdekat, lalu setelah itu akan dikonversi menjadi kode biner. Oke, selanjutnya yaitu ada perhitungan resolusi. Nah, di sini ada perhitungannya seperti ini. Lalu di sini semakin tinggi resolusi, maka dia akan lebih presisi dalam pengukuran. Kemudian step voltage-nya lebih kecil dan dapat mendeteksi perubahan yang kecil. Di sini ada faktor akurasi juga, yaitu stabilitas tegangan referensi, kemudian gangguan pada jalur sinyal, dan linearity error converter. Nah, di sini untuk pemilihan resolusinya harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Nah, di sini resolusi tinggi juga tidak selalu lebih baik, karena resolusi tinggi ini akan meningkatkan kompleksitas dan juga waktu konversinya. Oke, ini selanjutnya ada ADC pada ESP32. Nah, di sini untuk pinnya yaitu pada ESP32, untuk ADC satunya ada 8 channel, yaitu GPIO 36, GPIO 37, 38, 39, dan juga GPIO 32 sampai dengan 34. Nah, untuk ADC 2-nya ada 10 channel, yaitu GPIO 4, GPIO 0, dan juga 2, lalu GPIO 12 sampai dengan 15, dan GPIO 25 sampai 27. Oke, ini ada karakteristik dari ADC pada ESP32. Untuk resolusinya yaitu 12 bit, kemudian tegangan referensinya 1,1 volt, lalu ada attenuation dan juga total saluran atau channelnya. Kemudian kita masuk ke spesifikasi pada ADC ESP32. Nah, di sini untuk resolusinya seperti yang tadi. Kemudian di sini untuk metode kalibrasi ADC-nya yaitu ada single point, two point, dan juga lookup table. Nah, ini ada contoh dari kode inisialisasinya. Oke, kita masuk ke ADC pada STM32. Nah, di sini untuk pin ADC-nya
yaitu ada ADC1, yaitu mencapai 16 channel, yaitu mulai dari PA0 sampai PA7, kemudian PB0 sampai dengan PB1, dan PC0 sampai PC5. Kemudian ada ADC2 dan ADC3-nya, atau additional channel-nya. Oke. Ini ada karakteristiknya juga dari ADC pada STM32. Di sini untuk resolusinya yaitu 12 atau 16 bit. Terus kemudian tegangan referensinya, kemudian ada konversi rate-nya mencapai 5,33 msps, lalu ada multiple ADC yaitu mencapai 3 unit. Oke, kemudian kita masuk ke spesifikasi ADC pada STM32. Nah, di sini ada spesifikasinya seperti yang tadi. Kemudian di sini juga ada contoh dari kode inisialisasinya. Oke, jadi seperti ini untuk ADC pada STM32. Oke, kita lanjut ke metode pembacaan ADC. Nah, yang pertama itu ada metode polling. Nah, konsepnya yaitu CPU secara aktif akan mengecek status ADC secara berkala hingga konversinya itu selesai. Nah, ini merupakan metode yang paling sederhana, namun akan memblokir eksekusi program. Nah, untuk keuntungannya yang pertama yaitu dia implementasinya itu lebih sederhana, kemudian mudah dipahami juga untuk pemula, lalu dia tidak memerlukan konfigurasi interrupt, kemudian cocok untuk aplikasi non-kritis. Nah, untuk kerugiannya yang pertama itu pemborosan CPU, kemudian operasi blocking. Nah, jadi dia akan memblokir eksekusi program, kemudian efisiensinya rendah untuk multiple channel. Oke, kemudian kita masuk ke metode pembacaan ADC yang kedua yaitu interrupt. Nah, di sini pada interrupt CPU tidak menunggu konversi ADC. Sebaliknya yaitu ADC akan mengirimkan sinyal interrupt ketika konversinya itu selesai. Nah, ini memungkinkan CPU akan bisa mengerjakan tugas lain. Nah, untuk keuntungannya yaitu yang pertama efisiensi CPU-nya tinggi, lalu operasi non-blocking, dia tidak memblokir dari eksekusi program, terus kemudian respon real time, dan juga cocok untuk aplikasi multitasking. Untuk kerugiannya yang pertama implementasi lebih kompleks, lalu overhead interrupt, dan juga perlu penanganan race condition. Oke, selanjutnya yaitu metode pembacaan ADC DMA. Nah, DMA atau Direct Memory Access ini memungkinkan transfer data langsung dari ADC ke memori tanpa intervensi dari CPU. Nah, metode ini merupakan metode paling efisien untuk akuisisi data yang berkecepatan tinggi. Nah, untuk keuntungannya yaitu efisiensinya tinggi, kemudian transfer data juga super cepat, ideal untuk streaming data dan juga multiple channel secara bersamaan. Lalu untuk kerugiannya di sini, yang pertama implementasinya itu dia paling kompleks. Kemudian juga membutuhkan buffer memori, lalu juga memerlukan manajemen DMA channel. Nah, jadi di antara metode pembacaan dari ADC ini yaitu ada polling, interrupt, sama DMA. Nah, untuk yang polling ini dia lebih sederhana, tetapi dia kurang efisien. Kemudian untuk yang interrupt di sini tadi itu dia nah efisiensinya sudah cukup tinggi. Kemudian tapi dia lebih kompleks daripada yang polling. Kemudian untuk yang DMA dia itu efisiensinya udah paling tinggi banget.
Kemudian transfer datanya juga cepat dan juga ideal juga untuk streaming data. Nah, tapi untuk DMA ini yaitu dia itu merupakan yang paling kompleks daripada metode pembacaan yang lainnya. Nah, di sini ada selanjutnya contoh aplikasi ADC. Nah, yang pertama itu ada monitoring suhu seperti sensor LM35 untuk pembacaan suhu, kemudian ada sensor cahaya seperti menggunakan LDR, lalu ada pengukuran baterai, sensor tekanan, sensor gas, kemudian pemrosesan audio dan juga kontrol motor. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi ADC ini akan mengkonversi sinyal analog ke digital. Nah, di sini resolusi juga akan menentukan akurasi dari konversi. Lalu ESP32 dan STM32 memiliki ADC yang juga powerful. Lalu untuk metode pembacaan dari ADC itu yaitu ada 3, yaitu polling, interrupt, dan juga DMA. Nah, di sini juga terdapat perbandingan antara metode pembacaan ADC. Di sini ada polling, kemudian interrupt dan juga DMA. Nah, untuk yang polling ini tadi yaitu implementasinya rendah, tetapi implementasinya mudah, kemudian kodenya sederhana, tetapi dia itu tidak efisien. Jadi dia efisiensinya paling rendah daripada yang lain. Kemudian interrupt non-blocking, kemudian responnya juga real time, tetapi dia itu lebih kompleks dibandingkan dengan polling. Kemudian ada DMA, ini merupakan metode yang paling tertinggi untuk efisiensinya. Cuman di sini dia itu merupakan yang paling kompleks di antara metode pembacaan yang lainnya. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan untuk source code yang digunakan pada ESP32 dengan potensio saja. Nah, di sini untuk baris yang pertama, ini merupakan library yang digunakan. Kemudian pada baris ketiga, ini akan menentukan pin potentiometer di GPIO 34. Kemudian pada baris 5 ini merupakan fungsi setup, yang dimana merupakan fungsi awal saat ESP32-nya ini dinyalakan. Kemudian pada baris ke-6 ini merupakan konfigurasi untuk mengaktifkan komunikasi serial. Kemudian pada baris 7 merupakan delay-nya. Kemudian pada baris 8 di sini akan menampilkan judul program. Kemudian pada baris 10 yaitu akan mengatur resolusi ADC 12 bit. Kemudian pada baris 13 yaitu masuk ke dalam fungsi loop, yang dimana pada bagian ini program akan dijalankan secara berulang. Nah, di sini pada baris ke-14 yaitu merupakan fungsi untuk membaca nilai potensio yang digunakan. Terus kemudian pada baris 17 yaitu mengubah nilai ke persen. Kemudian pada baris 20 variabel untuk menyimpan level. Nah, di sini pada baris 21 yaitu di sini fungsinya itu nilai sedang nilai kecil itu sama dengan rendah. Kemudian pada baris 22 yaitu nilai sedang, maka dia sama dengan sedang. Nilainya ini kurang dari 2500. Kemudian di sini pada baris 23 yaitu nilai yang besar itu sama dengan tinggi. Kemudian pada baris 25 ini merupakan fungsi untuk menampilkan nilai persen dan level ke serial monitor. Dan baris selanjutnya yaitu baris 27 yaitu untuk memberi jeda sebesar 200 milisecond sebelum loop berulang lagi. Oke, jadi seperti itu untuk yang ESP32 hanya dengan potensio. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk source code-nya yang digunakan, yaitu pada ESP32 main.cpp.
Di sini untuk baris pertama ini merupakan library yang digunakan. Kemudian pada baris ketiga sampai baris keempat ini merupakan fungsi untuk menentukan pin LDR dan juga pin LED-nya. Kemudian kita masuk ke bagian setup. Nah, di sini ini merupakan fungsi yang akan dijalankan sekali saat memulai program. Nah, di sini pada baris 7 serial begin ini akan mengaktifkan komunikasi serial. Lalu di sini ada delay-nya. Di sini ada delay-nya, yaitu akan memberi jeda agar serialnya siap. Kemudian pada baris 9 akan menampilkan judul program. Lalu pada baris 11 dan 12 ini dia akan mengatur pin LED sebagai output, lalu akan mengatur resolusi ADC menjadi 12 bit. Kita langsung masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian looping, bagian loopnya. Nah, di sini yaitu merupakan fungsi yang berjalan secara berulang-ulang terus-menerus. Nah, pada baris ke-16 ini dia akan membaca nilai cahaya dari si LDR-nya. Lalu pada baris 17 ini yaitu akan mengubah nilai LDR menjadi kecerahan LED. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu pada baris 19 ini, di sini akan mengecek versi library dari ESP32-nya. Kemudian akan mengatur PWM LED dan juga akan mengatur terangnya LED sesuai dengan nilai PWM. Nah, pada baris selanjutnya yaitu baris 22 sampai dengan 24 ini. Nah, pada baris ini pada baris ini sebagai alternatif PWM untuk versi lamanya. Kita masuk ke baris selanjutnya yaitu baris 26 ini. Ini merupakan variabel untuk status cahaya. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu baris 27 yaitu akan menentukan kondisi gelapnya. Kemudian pada baris 28 akan menentukan kondisi redupnya. Lalu pada baris 29 ini dia akan menentukan kondisi yang normalnya. Kemudian pada baris 30 ini akan menentukan kondisi terangnya. Lalu pada baris selanjutnya yaitu baris 32 di sini akan menampilkan nilai LDR, kemudian kondisi LED. Di sini selanjutnya pada baris 33 merupakan delay, yaitu jeda sebesar 200 milisecond sebelum loopnya itu berulang. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan source code pada ESP32. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk source code yang digunakan pada STM32. Nah, di sini pada baris pertama itu merupakan library yang digunakan. Kemudian pada baris ketiga sampai dengan kelima itu akan mengatur pin input dari LDR, kemudian potensio dan juga LED-nya. Lalu kita masuk ke fungsi setup. Nah, ini merupakan fungsi awal saat STM32 dinyalakan. Nah, di sini pada baris 8
akan mengaktifkan komunikasi serial. Kemudian ini pada baris 9 merupakan delay-nya. Kemudian pada baris 10 ini akan menampilkan judul program. Lalu pada baris ke-11 akan mengatur pin LED sebagai output. Lalu kita masuk ke bagian fungsi loop. Nah, ini merupakan fungsi yang akan dijalankan secara berulang, secara terus-menerus. Nah, pada baris ke-15 ini akan membaca nilai cahaya dari LDR. Lalu pada baris ke-16 akan membaca nilai dari potensio. Lalu di sini pada baris ke-17 akan mengubah nilai dari potensio menjadi kecerahan LED. Lalu pada baris ke-18 akan mengatur LED sesuai nilai PWM. Lalu pada baris ke-19 ini akan menampilkan nilai LDR, potensio, dan juga LED. Lalu pada baris 20 yaitu akan memberi jeda sebesar 200 milisecond sebelum mengulang loopnya. Oke, ini merupakan ESP32 yang menggunakan potensio. Di sini kita upload project terlebih dahulu. Nah, setelah di-upload programnya, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita buka serial monitor, lalu kita start monitoring, maka dia akan 0% terlebih dahulu. Lalu di sini untuk potensionya, yang kanan yaitu ground, lalu yang tengah itu input, dan yang kiri itu adalah tegangan input. Oke, di sini masih 0%. Lalu kita coba untuk mutar potensionya. Oke, setelah diputar maka dia akan berubah menjadi sedang. Kemudian jika kita putar lagi sampai mentok, nah maka dia akan mencapai 100%. Nah, jika kita putar lagi, maka dia akan mengikuti nilai putaran tersebut. Oke, terima kasih. Oke, jadi ini merupakan project yaitu ESP32 dengan potensio dan juga LDR. Di sini kita upload dulu, setelah itu maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita buka serial monitor, lalu start monitoring, maka dia masih 0%. Oke, di sini kita coba untuk memberikan cahaya pada LDR. Nah, maka setelah diberikan cahaya, maka nilainya itu akan naik. Oke, dia akan menjadi semakin naik. Oke, dia akan menjadi semakin naik ketika diberikan cahaya. Nah, untuk wiringnya di sini yang kanan yaitu ground, yang tengah yaitu input, kemudian yang kiri adalah tegangan input. Nah, ini kita menggunakan LDR. Kemudian di sini untuk selanjutnya yaitu ini ground. Lalu yang ini kita hubungkan ke pin D35 dan potensionya D34. Oke, cukup segitu aja untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.